Shalom, saudara-saudara Jemaat AKBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mengawali tugas dan pekerjaan kita hari ini, Senin 14 Februari 2022, mari saudara-saudara kita dengar-dengaran terlebih dahulu dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia 31 ayat 18. Dikatakan demikian, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suku Efraim adalah anak Yusuf, dan mereka dalam pembagian tanah Kanaan, mereka ditempatkan paling utara dari Palestina. Suku ini karena berhadapan dengan budaya di sekeliling mereka, mereka penuh dengan tantangan dalam hal iman, di mana penduduk di sekitar mereka, keyakinan dari penduduk yang ada di sana mencoba masuk di dalam kehidupan mereka. Akhirnya suku ini jatuh di dalam pengaruh keyakinan dengan dewa-dewa yang ada di sekitar Palestina. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah beribadah kepada dewa yang lain. Tatkala Nabi Yeremia yang sedang menyampaikan firman Tuhan, termasuk kepada penduduk atau suku Efraim, suku Efraim sedang meratap. Mereka sadar bahwa Tuhan telah menghajar mereka, sehingga bangsa-bangsa sekitar terlebih dahulu menguasai dan menjajah mereka. Mereka sadar itu semua adalah karena dosa dan pelanggaran mereka. Kehidupan mereka di sini diibaratkan seperti anak lembu yang tidak terlatih. Biasanya anak lembu sering mau keluar dari tempat di mana kumpulan daripada persekutuan. Mereka sering keluar
Dan akhirnya peternak untuk mengembalikan mereka dalam kumpulan daripada ternak itu, mereka sering menghajar, memukul, supaya mereka kembali dalam persekutuan. Saudara, demikian digambarkan suku Efraim yang mengalami banyak penderitaan karena mereka telah jauh meninggalkan jalan Tuhan. Oleh karena itu, firman ini sebenarnya merupakan penyesalan daripada umat itu atas segala dosa dan pelanggaran mereka, dan mereka mau kembali ke jalan Tuhan, sehingga mereka dapat digembalakan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, godaan di dalam hidup ini banyak yang menggoda kita. Apakah itu keinginan-keinginan dunia? Apakah itu karena bujukan-bujukan rayuan dunia untuk melakukan dosa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita belajar dari pengalaman suku Efraim, karena mereka melalaikan dan tidak berjalan di jalan Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Akhirnya mereka seperti anak lembu yang dicambuk supaya mereka kembali ke dalam persekutuan. Saudaraku, hari yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hari di mana Tuhan menantikan untuk kembalinya kita dari tindakan dan perbuatan dan dosa-dosa kita. Semoga dengan kesadaran demikian, buat saudara-saudara yang mungkin merasakan atau saya dalam tindakan perbuatan yang telah meninggalkan jalan Tuhan, ingat, hukuman akan nyata dalam hidup kita. Untuk itu, sebelum hukuman yang lebih berat, mari saudara berbalik, sadar akan segala dosa dan pelanggaran kita. Kembalilah, berbaliklah di jalan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu mau menerima, mau menyambut kita seperti anak yang telah meninggalkan ayahnya, yaitu anak bungsu dalam perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah dia sadar ayahnya selalu menantikan kapan anak bungsu mengenali dan mengenal jalan Tuhan, jalan kekeliruannya untuk kembali ke jalan Tuhan. Semoga saudara-saudaraku, Tuhan kita, Tuhan adalah yang penuh Rahman. Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang kepada kita. Tinggalkan jalan yang salah, kembalilah ke jalan Tuhan, biar saudara dan saya diberkati. Amin. Tuhan, melalui sapaan firman-Mu, kami diingatkan seperti suku Efraim yang meninggalkan jalan Tuhan,
tapi Tuhan telah menghajar mereka seperti anak lembu yang keluar dari jalan dan persekutuan. Akhirnya mereka berjalan di jalan sendiri dan menuju kebinasaan. Namun Tuhan yang Maha Kasih, walaupun menghukum, menghajar, tujuannya supaya mereka kembali dan mengenal Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga mereka boleh selamat. Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, jika hidup kami menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan tolong kami, tunjukkan cinta kasih-Mu, ingatkan kami, supaya kami mau kembali dari jalan sesat menuju jalan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh selamat Tuhan, jauh dari hukuman, jauh daripada malapetaka, bahkan kebinasaan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas cinta kasih-Mu kepada kami. Luputkan kami Tuhan dari hukuman, tapi rangkul kami Tuhan dalam cinta kasih-Mu. Berkati kami Tuhan, setiap jemaat-Mu, dalam setiap pekerjaan kami. Tunjukkan jalan benar kepada kami Tuhan, supaya kami berjalan di jalan kebenaran-Mu dan mampu menghindari jalan yang menuju kebinasaan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kesembuhan bagi kami, bagi jemaat-Mu yang tengah menderita sakit pada saat ini. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami kuat menghadapi segala sakit penyakit yang tengah merebak pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Dan lakukanlah itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.